Kegiatan Safari Ramadan yang dipimpin langsung oleh PLH Sekda Syekh Fauzi Asni bersama Kepala OPD dan Masyarakat Kecamatan Sungai Mandau ini dipusatkan di Masjid Andum, Kampung Muara Kelantan. Kegiatan ini diawali dengan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, sholat isya, tarawih, serta tausiah agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qari'ah Khairun Nisa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ومن كان
warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sambutannya, Camat Sungai Mandau Darwis mengatakan bahwa Kecamatan Sungai Mandau telah mengadakan musrenbang di tingkat kecamatan. Dan dari hasil musrenbang tersebut, pemerintah Kabupaten Siak memberikan bantuan perbaikan jalan dari Kampung Muara Kelantan menuju Kampung Bunut. Dan muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Camat Kecamatan Sungai Mandau. Kami jemput dengan hormat Bapak Muhammad Darwis Esos MIP, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami juga melaporkan kepada Pak Sekda bahwa kami Kecamatan Sungai Mandau telah melaksanakan pramusrenbang pada tahun 2025. Kami dahulu selesai Pak Sekda. Kami sudah merangkum juga semua kegiatan-kegiatan dan usulan untuk tahun 2020. Dan juga kami telah sebagai kampung telah merealisasi juga pembangunan yang untuk tahun 2025. Tapi belum semua kampung sedang pelaksanaan kegiatannya. Masih juga ada yang tertunda dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing kampung. Tapi alhamdulillah sampai saat ini masih aman dan kondusif. Dan juga kesempatan ini kami telah melaksanakan kemarin penanaman jamu serentak itu sama Pak Polsek juga dengan Pak Ndramil juga, yang lokasinya ada di perkebunan PT Sir. Alhamdulillah kemarin ada tumpang sari dengan perusahaan tersebut. Nah, pelaksanaan untuk kegiatan dari program dari Pak Presiden Republik Indonesia. Dan juga kami di sini mungkin Pak Sekda kami bermohon ya Pak. Cuman kami berapa Januari atau bulan Februari kemarin kami masukkan permohonan ke Pak Bupati untuk menyamalan berapa Beleder. Cuma kalau kondisi jalan kami ini, kalau dari Bukderin arah ke Tumang kami tak apa bisa dibantu oleh RPP. Cuma kalau dari jembatan ini arah ke Gunung itu Pak, kami kan kalau Narabadi menunggu orang panen dulu Pak, baru dia mengerjakannya. Kadang-kadang kami ini di kecamatan dan juga dari Pak Pemulu ini ada bersemarahan dengan perusahaan. Tapi gimana lah, nama tangan meminta di bawah. Bagaimana caranya dilakukan? Memang kemarin dari Pak Bupati dibantu juga Pak Beleder. Tapi kami kali ini bermohon juga Pak kalau bisa dibantu lagi Pak. Kalau surat bisa kami siapkan untuk pelaksanaan perbaikan jalan menuju dari Sungai Mandau menuju ke Bunut Pak. Karena kalau musim hujan ini Pak ibaratnya memang didatarkan, tapi musim hujan dia keluar lagi Pak. Kena injakan tonasi mobil yang lewat. Karena kalau kami lewat sana seperti jalan kereta api. Nah itu dia. Kami ini tak henti-hentinya Pak bermohon kepada Pak Bupati melalui Pak Sekda dan juga perusahaan yang ada di Kecamatan Sungai Mandau Pak. Kadang-kadang Pak saya di sana itu kalau dibilang salah satu sub PT Rabadi itu Pak Camat itu pengawas jalan untuk PT Rabadi katanya. Nah itu dia. Tapi kemana lah? Untuk kebaikan bersama kami dengan Pak Pengulu sama-sama kita Pak kita perkuatkan surat lagi ya. Apapun bahasanya selagi itu positif biarkan aja. Apa yang terjadi terjadilah. Jangan dipikirkan lagi. Yang penting bisa kita laksanakan sama-sama. Mungkin itu apa saja yang sampaikan, mudah-mudahan ini kami minta bantu juga. Dan juga apabila perkataan ucapan saya tidak berkenan pada Bapak, Ibu, Abang kami, orang tua kami yang ada di sini saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan Safari Ramadan, pemerintah Kabupaten Siak memberikan bantuan kepada masjid berupa Al-Quran, sajadah, dan penyaluran bantuan berupa uang untuk anak yatim, serta Ramadan bahagia dari Basnas Kabupaten Siak.
Sementara itu, PLH Sekda Syekh Fauzi Asni mengatakan bahwa Safar Ramadan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pemkab Siak setiap tahunnya guna mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami menyambung silaturahim daripada Bapak Bupati Siak. Tujuannya adalah kita bersilaturahim bersama. Karena kalau tidak dalam bulan suci Ramadan ini jarang kita dapat bertemu muka dalam satu kelompok besar seperti ini. Oleh karena itu harapan Pak Bupati sangat besar sebenarnya untuk dapat hadir bersama kami. Ingin didengarkan keluh kesah daripada masyarakat yang tadi sudah dikumandangkan oleh Pak Camat. Ya, Pak Camat, kami pikir Bapak Ibu sekalian, kalau kemarin Pak Camat sudah sampaikan surat kepada Pak Bupati, ada baiknya diulangi lagi atau surat itu dikopi dan di-share, nanti di-sharekan ke kami. Kami coba untuk sampaikan kepada Kepala Dinas PU atas izin kepada Pak Bupati, kiranya dapat lebih memperhatikan sesuai dengan apa yang diminta. Bapak dan Ibu, kita tahu sifat manusia ini kadang-kadang lupa. Tapi yang terjadi di Siak ini Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bahwa tahun 2024 kita mengalami keadaan ekonomi nasional yang tidak baik-baik saja. Kemudian tahun 2025 ini ditandai dengan, ini sampai kepada penghulu nih, tahu nih, penghulu paham bahwa ada tunda bayar istilahnya kan Pak. Per 15 Desember 2024 yang lalu, pemerintah pusat masih menyurati kita bahwa duit itu akan ditransfer ke Riau dan ditransfer ke Siak. Ini masalahnya bukan Riau, bukan Siak saja, tapi seluruh Indonesia. Duit itu per 15 Desember masih diiming-imingi bahwa akan keluar. Maka tak sempat kita Pak, kalau dia memberitahu bahwa bulan Oktober bahwa duit tak ada, kita akan cut beberapa pembangunan gedung, jalan, semenisasi, jembatan, gorong-gorong. Akan kita, ini jangan buat dulu, duit belum tahu ada. Tapi dari pusat masih mengatakan bahwa duit itu akan ditransfer. Karena di ujung tahun itu tidak datang duit, maka yang pembangunan tadi gorong dah siap, jalan dah mulus, rumah sekolah dah ada, dah dibangun, tak dapat dibayarkan. Itulah namanya tunda bayar. Akibatnya sampai saat sekarang ini, saya selaku PLH pelaksana harian Sekda mendisposisikan keadaan terkini untuk kan utang-utang itu namanya Pak, utang DPU, utang di Dinas Perhubungan, kemudian utang di OPD lain, sehingga harus di review dulu berapa sebetulnya utang nih. 175 juta, 246 juta sebetulnya sesuai dengan progres yang sudah dilaksanakan. Betul tak rumah sekolah itu jadi? Jadi berapa semuanya? Oh 236. Berarti direview dulu, baru kemudian kita akui sebagai utang itu nanti. Oleh karena itu akan dirubah Pak. Bagaimana caranya? Apa yang sudah kita rencanakan tahun 2025 karena lengkap begitu Pak, dan disusun sejak bulan Oktober 2025 sekian duit kita, pembangunan ini itu.
ternyata harus kita rubah semester pertama ini untuk membayar yang sudah bayar tadi. Dirubah. Bagaimana caranya supaya sesuai dengan ketentuan? Perencanaan kita bangun ini, bangun itu, lelang ini, lelang itu, tunda, Pak. Digeser menjadi kita bayar yang tadi. Ini dalam proses pembayaran, dalam proses administrasi. Akibatnya apa, Pak? Apa yang Bapak rencanakan dari Sungai Mandau agak susah rasanya kita bisa bisa dikabulkan. Apalagi keluar ada instruksi Presiden tahun 2025 bahwa kemudian diikuti dengan kita penghematan Pak 50%, tak tanggung-tanggung Pak 50%. Kalau duit kita 2,7 triliun bagi 2 Pak, berarti 1,8, 1,9, itu lebih kurang. Apa yang dah direncanakan di Sungai Mandau? Apa yang ada di hati saya tadi Pak, maaf, kalaulah ada rencana nak bangun ini ke sana, agak sonyo aspal satu kilo banyak. Di akhir acara ditutup dengan tausiah agama oleh Gus Robito, pimpinan Pondok Pesantren Jabal Nur, Kecamatan Kandis. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya, dan Allah berikan rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Ya Pak, yang penting usaha kita, jangan kita pesimis. Kita harus optimis. Apapun permasalahan sekarang, harga ya Bu naik sebab Bu poning ke balon. Istri saya kasih 200.000 pergi belanja ke pasar Pemda, langsung Bang, biasanya 200.000 banyak yang dibawa Bang, ini sedikit Bang, ya Allah, kenapa nih banyak yang mahal lah semua gitu. Jadi maksud ada begitu, tambah lagi Bang, jangan 2 lembar uang merah itu tak cukup. Oh gitu, ayolah. Nah gitu pula. Tapi insya Allah Bu, Pak, kalau kita semua sabar dan tetap berikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Usaha dulu. Kerja kita dulu. Ini banyak mengeluh, banyak mengkritik, tapi kita malas. Ustaz, kami kan bekerja ini tapi rezeki, tenang. Yang penting kita berusaha, Allah kasih tak terduga-duga. Siti Hajar lari dari sofa ke Marwah mencari air Zam-Zam untuk Ismail yang menangis. Lari dari sofa ke Marwah, tak jumpa air. Nampak air, lari lagi. Fata Morgana, tak ada air. Tak jumpa sampai 7 kali. Tapi di tempat Ismail yang ditinggalkan tadi, menghentak-hentak kaki Ismail, muncullah air. Dicari tempat yang lain tapi muncul pula di situ yang dekat dengan dia. Ini menunjukkan yang penting ada ikhtiar dari kita. Kadang-kadang di tempat yang kita usahakan itu tak datang, tapi di tempat yang tidak kita usahakan datang. Tapi Allah melihat usaha kita, Pak. Allah melihat ikhtiar kita. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kita keluar dari rumah, kita bekerja, ya Pak. Ini kalau orang di Sungai Mandau nih banyak berkebun, ya Pak, atau nelayan, mancing ikan. Nah, keluar, yang penting kita bergerak. Dan jangan sampai Ramadan ini menjadi batasan, alasan kita untuk tidak berbuat. Pak, Bu, Ramadan ini puasa apa, Bu? Puasa wajib. Betul nggak Pak? Suka tak suka kita harus puasa. Jadi jangan pula kita ini tak puasa mengalaskan pekerjaan. Nih Pak, jangan sampai, saya kadang-kadang sedih melihat tukang, misalnya di pesantren kami, di pesantren Jabal Nur, disuruh kerja bulan puasa, dan disuruh tak kerja, mau kerja biar ada pemasukan. Tapi saya tengok Allah kerja, ya Allah, mau saya tegur, macam mana kerja panas-panas? Jangankan orang tua, awak tuh mungkin sama, bekerja panas tukang, tapi dia tak bekerja, tak dapat duit. Dilema kadang-kadang saya Pak. Nah tapi ini sebetulnya harus kita siasati. Kalaupun kita harus bekerja,
bagaimana pekerjaan itu jangan sampai membuat kita tidak puasa. Karena dalam Al-Quran itu tadi tak ada yang dibaca anak tadi itu. Yang ada au kuntum ala maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ustaz Rizki, ada enggak alasan kalau mencari bekerja? Kalau kita sakit, nah boleh tak puasa. Kita dalam perjalanan boleh. Ibu-ibu yang menyusui, nah, pilihan. Ini anak nih tak keluar susu tuh, nah, tersodak dia, lebih baik tak puasa. Tapi kalau kita yakin bahwa kita puasa bisa sambil menyusui, silahkan puasa. Apalagi sedang hamil. Tapi kalau pekerjaan, ini saya sering sampaikan, apapun profesi kita di sini Pak, jangan dijadikan alasan bekerja untuk tidak puasa. Karena puasa itu wajib. Puasa Ramadan ini wajib. Kadang-kadang kami di Kadis, mohon maaf, ini yang apa profesi santai, tahu kita orang Islam tapi merokok, santai. Banyak yang menganggap ya kalau tak puasa emang kenapa? Padahal dia Islam, bahwa puasa ini adalah rukun Islam. Apa itu rukun? Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah ibadah. Ketika rukun itu tidak terpenuhi, maka ibadah itu menjadi tidak sah atau ibadah itu menjadi batal. Maka tidak main-main yang tidak puasa nih Pak. Kalau kita tahu dia orang Islam tidak puasa, segera kita kasih tahu yang lembut. Engkau tak puasa, engkau tak puasa. Atau siapalah yang perlu ini Pak Ketua Alam. Saya tadi tak menyapa satu-satu, tapi yang saya tahu saya tegur. Nah, ini peranan dari orang tua kita. Biar orang tua kita yang menegur. Miko kalau udah mau balik, tapi kalau anak kecil bisa kita marah-marahkan. Makan es krim ya biarkan aja. Kadang-kadang orang tuh puasa setengah hari pula. Nah, anak saya ini TK udah mulai puasa setengah hari. Padahal tak ada puasa setengah hari itu. Nah, masa azan zuhur buka puasa, bukan azan maghrib. Nah, tapi tak apa-apa untuk belajar. Tapi kalau dia udah balik, apalagi kumis sudah mengeras sebelah, udah pemuda, apalagi rambutnya udah memutih, masih tak puasa, itu memang perlu diusap tongkoknya tuh. Nah, kita kasih tahu Pak, kasihan kita sama dia Pak. Kenapa? Karena tak jelas lagi Islamnya tuh. Berarti dia tidak menyempurnakan Islamnya, tak dipenuhi rukun kita sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim. Jadi ini sebetulnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di lingkungan kita mereka ringan-ringan saja tidak berpuasa. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Ya udah, sholat tarawih, yuk buat kue dulu, habis itu sholat. Dan sholat tarawih tak mesti harus di masjid, Pak. Nah, kalau memang tak sempat kita ke masjid, bisa kita laksanakan di rumah. Yo, ajak istri, ajak anak. Kita punya ruangan agak lapang, tah ruang tengah, tah ruang sholat, tadi kamar, sholat kita. Berapa kita sanggupnya? Ya minimal 8 lah 11. Nah, ada pula yang kurang dari itu. Bisa 23. Lebih tuh, Umar bin Khattab 60. Nabi Muhammad jangan tanya. Siapa yang bilang 11-23 itu yang nampak di masjid, yang tak nampak. Nabi Muhammad tuh di awal-awal Ramadan yang sholat berjamaah. Ini harus paham. Jangan kita harus tarawih harus di masjid. Harus berjamaah enggak. Kalau kita mau nyambung lagi di rumah, tak ada masalah. Usah lagi ditutup witir. Ini ada pemahaman witir sholat penutup. Tapi kalau udah terlanjur witir kita di masjid, tak apa kita tambah lagi tarawih di rumah. Atau disebut tahajud. Ini perbedaan ikhtilaf aja ya Ustaz Rizki ya. Tapi selagi sholat kita di malam Ramadan itu terserah. Sholat bisa di rumah Pak. Nabi Muhammad tuh berapa rakaat? Menurut riwayat, ini kan informasi dari Aisyah. Kata Aisyah tuh Rasulullah itu sholat itu sampai kakinya bengkak. Kira-kira Pak, kalau kakinya bengkak itu ada 11 rakaat kaki bengkak. Kalau 11 itu bengkak perut, kebanyakan makan. Ada 23 kaki kita bengkak. Ada. Berarti kalau kaki Rasulullah sampai bengkak, itu entah rakaatnya yang lama, entah bacaannya yang lama. Nah, tinggal kita pilih, kita setel aja. Kita di ini mau oke 11 rakaat, tapi 1 juz ya, sanggup nggak? 1 juz 1 malam. Nah, kalau yang tak pendek-pendek, kasih 23 minimal. Ini bukan apa-apa. Biar kita di Ramadan ini betul-betul kita mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dan mengukurkan dosa yang sebanyak-banyaknya. Pak, jangan sampai kita menjadi doanya Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Seketika itu Rasulullah turun dari mimbar. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali.
Terus sahabat penasaran bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau mengucapkan amin? Ketahuilah wahai sahabat, aku mengaminkan doanya Jibril. Apa doanya Jibril Pak? Salah satunya Jibril mengatakan halaka, celakalah bagi orang yang menjumpai Ramadan, yang mendapati Ramadan, ketemu dia dengan Ramadan, mengalami dia ibadah dalam Ramadan, bahkan 30 hari dia selesai Ramadan, tapi tidak ada dosanya yang diampunkan, tidak bergugur dosanya. Celaka orang seperti itu. Kok bisa Ustaz? Bisa. Dia hanya puasa formalitas, menahan haus dan lapar saja, tidak menahan hawa nafsunya, tidak beribadah maksimal. Kan sering disampaikan Ustaz dulu, itu hadis yang selalu disampaikan di setiap Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya haus dan lapar saja. Untuk apa Pak kita puasa Pak? Bu, ibu ini puasa nahan haus dan lapar, tapi pahalanya habis bergugur tadi jam 9 di paso. Itulah si Mi'ah baru beli tas, katanya tas itu mahal, beli di Pekanbaru. Padahal aku tahu belinya tuh di toko, apa toko di Sungai Mandau. Itu tas second dari Singapura, katanya ori. Udah ngomongin tas tetangga. Nih, banyak yang tidak menjaga lisan. Bapak-bapak tak menjaga pandangan. Puasa tapi HP scroll sana scroll sini. Ini sekarang ya Allah, tak ada yang mau, tak niat kita dengan itu muncul dia. Ya Allah, ya Allah, tak ditengok, ya Allah, di skin vlog. Jaga-jaga TikTok. Ya Allah, demam kita nengoknya. Itu semua jin ada dalam HP itu. Jin iprit pun ada dalam situ. Jadi kita tak pegang HP pun tak bisa. Jadi mari sama-sama kita ini di Ramadan ini Pak, betul-betul kita manfaatkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah seluruh rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak. Sesuai pembawa acara undur diri, tidak kurang mohon maaf. Saya pilih dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.